Pertemuan Baik, selamat 8. pagi siswa-siswi kami seluruhnya. Kurang semangat. Selamat pagi siswa-siswi kami seluruhnya. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat. Oke, sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke, Felix. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah kami dari pagi ini sampai pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami memulai mata pelajaran kami. Berkati kami masing-masing agar kami tahu apa yang dikasih guru kami. Juga orang guru-guru kami yang mengajarkan kami, berikanlah mereka kekuatan agar bisa kami agar dapat bisa tahu apa yang dikasih mereka. Begitu juga teman-teman kami yang belum hadir, ya Tuhan, ketuk ke hati mereka biar mereka datang pada hari yang akan datang. Inilah doa anak Yesus singkat ini, Tuhan, kami mendaskan melalui anak Yesus Kristus bersama kami. Amin. Oke, mana sekretaris kita? Apakah semua hadir hari ini? Oke, berarti yang hadir hari ini 28 orang, 1 orang hadir. Oke, masih semangat untuk belajar? Masih. Oke, untuk mengecek semangat siswa-siswi kami seluruhnya, Ibu punya yel-yel untuk kita semua, bisa kan? Bisa. Oke, jika Ibu katakan are you ready, siswa-siswi kami semua mengatakan go. Kemudian yang kedua Ibu katakan lagi are you ready, kalian menjawab go. Terus untuk yang ketiga kalinya are you ready, go go go. Bisa ya? Bisa. Nanti pada saat mengatakan go, semua angkat tangan ya seperti ini. Oke? Iya, Bu. Oke, kita mulai ya. Are you ready? Go. Are you ready? Go. Are you ready? Go go go. Berikan aplaus untuk kita. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Mari buka halaman 277. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Sekali lagi, peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan secara mendalam tentang peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia, Ibu ingin tahu siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya. Ada yang bisa? Oke, terus. Maksudnya Islam di Indonesia, pendapat pertama dia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-17. Buya Hamka atau Abdul Haji Malik Karim Amrullah mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad-abad pertama Hijriah atau abad 17. Hal ini dibuktikan berdasarkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu berdasarkan penelitian mazhab, yaitu mazhab atau mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Bukti lain Islam masuk ke Indonesia yaitu dinasti Tang. Pendapat kedua yaitu Hussein Zajanigrat. Dia mengatakan pendapatnya yaitu bahwa Islam berasal dari Persia. Pendapatnya yaitu bahwa Indonesia bahwa Indonesia sama tradisi atau budaya yang sama dengan Persia. Tradisi tersebut adalah perayaan 10 Muharram atau Asyura yang hari suci kaum Safiyah untuk kematian bin Ali. Pendapat ketiga yaitu berasal dari bahwa Islam berasal dari bicara.
penyebar Islam berasal dari negara atau India. Senada dikemukakan oleh Mark Twain bahwa Solomon Belanda mengatakan bahwa ada kesamaan terhadap batu nisan bin Asaleh dengan batu nisan pada kambai bicara. Oke, bagus. Terima kasih banyak karena masih pada ya, materi sebelumnya kita membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia, di mana mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia. Ada 3 pendapat, di mana pendapat yang pertama tadi bahwa Islam itu berasal dari tanah kelahirannya yaitu Arab. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa Islam itu berasal dari Persia, dan yang terakhir berasal dari Gujarat. Baik, kita akan masuk materi kita yaitu tentang peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Nah, ada beberapa yang termasuk peninggalan sejarah agama Islam itu di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu masjid. Tahu masjid ya? Tahu. Nah, masjid ini merupakan tempat ibadah bagi orang-orang Islam. Sama halnya dengan kita agama Kristen, kita mempunyai tempat ibadah yaitu gereja. Jadi salah satu peninggalan sejarah agama Islam di Indonesia itu adalah masjid. Kemudian masjid yang merupakan peninggalan masa Islam di Indonesia adalah Masjid Demak dan Masjid Banten. Nah, di sini dapat kita lihat adik-adik gambar Masjid Banten. Nah, ini termasuk peninggalan sejarah agama Islam di Indonesia, di mana Masjid Banten ini merupakan peninggalan Kesultanan Banten, di mana Kesultanan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, peninggalan yang kedua yaitu keraton. Nah, di mana keraton itu adalah tempat kediaman raja atau istana raja. Jadi keraton ini dapat dikatakan sebagai tempat di mana raja itu mengatur dan mengendalikan roda pemerintahannya agar pemerintahannya itu dapat berjalan dengan baik. Nah, di situ dikatakan bahwa keraton berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja. Jadi istana dalam hak Islam itu disebut keraton. Nah, di mana keraton ini berfungsi sebagai tempat pusat pemerintahan dan sebagai tempat kediaman raja. Nah, salah satu peninggalan keraton yang ada di Indonesia itu adalah Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Nah, pada gambar di atas kita dapat melihat salah satu peninggalan Islam yang masih ada sampai sekarang itu adalah Keraton Yogyakarta. Nah, Keraton Yogyakarta masih ada sampai sekarang. Jika siswa-siswi kami ingin tahu lebih dalam lagi tentang Keraton Yogyakarta, ibu ajak nanti siapa tahu pulang ke rumah nanti buka Google apa itu Keraton Yogyakarta. Oke? Oke, selanjutnya peninggalan yang ketiga yaitu makam. Nah, ternyata makam itu termasuk peninggalan agama Islam di Indonesia. Nah, makam kuno peninggalan masa Islam di Indonesia itu terdiri atas 3. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah jirat. Nah, di mana jirat itu adalah bangunan yang terbuat dari batu atau tembok yang berbentuk persegi panjang. Nah, untuk lebih tahu lagi bagaimana itu bentuk jirat, ini ada gambar di atas, di mana jirat itu bentuknya persegi panjang. Ya, itu di gambar paling atas itu jirat. Nah, kemudian yang kedua yaitu nisan. Nah, nisan adalah tongkat pendek yang terbuat dari batu yang ditanam di atas gunungan tanah sebagai tanda pada kuburan. Nah, nisan ini dapat kita lihat contohnya, ini gambar nisan. Nah, di dalam nisan ini nanti ditulis itu nama siapa yang meninggal, tanggal lahirnya kapan, terus kapan meninggalnya orang tersebut. Nah, pada nisan juga itu nanti akan dihiasi dengan kaligrafi atau bahasa Arab. Di situ nanti tulisan-tulisan itu terdiri dari ayat-ayat suci Al-Quran. Tahu nisannya? Misalnya kita di agama Kristen, nisannya nanti ada di bagian kepala. Ya, itu nanti dikasih di bagian kepala. Nanti di nisan itu nanti ditulis siapa yang meninggal, terus kapan tanggal lahirnya,
kapan meninggalnya, ya kan? Namun di agama Kristen kebanyakan dia bentuk salib, ya kan? Nah, itu contoh paling dekatnya. Oke, selanjutnya yaitu cungkup. Di mana cungkup adalah bangunan milik rumah yang berada di atas jirat. Nah, artinya siswa-siswi kami bahwa cungkup ini bentuknya rumah. Dan di dalam rumah itu nanti ada makam atau jilat tadi yang persegi panjang. Bentuknya seperti ini. Jadi cungkup ini nanti kayak apa ya? Dia bentuk rumah. Lalu ada jilat ya, atau kuburan orang di dalam cungkup tersebut. Diulangi, makam yang merupakan peninggalan agama Islam terdiri atas 3. Yang pertama tadi jilat, kemudian yang kedua lisan, dan yang terakhir adalah cungkup. Oke, peninggalan selanjutnya. Peninggalan selanjutnya adalah kaligrafi. Di mana kaligrafi adalah menulis indah dan disusun dengan ragam bentuk yang sangat menarik dengan menggunakan bahasa Arab atau huruf Arab. Nah, contoh kaligrafi bisa kita lihat di atas. Nah, bentuknya lingkaran ya. Namun dalam lingkaran tersebut itu dihiasi dengan huruf-huruf Arab. Nah, arti daripada isi huruf Arab tersebut itu ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Untuk lebih dekatnya, mari kita buka halaman 278. Di situ ada contoh kaligrafi. Namun bentuk kaligrafi di sini dia bentuk mendatar ya. Kalau ini tadi bentuk lingkaran. Ini kaligrafi ini ada di dalam masjid. Di mana ini adalah tempat kalau azan. Jadi di mimbar ini nanti ustaz atau ulama mereka nanti berkhotbah atau melakukan ajan di atas ini. Nah, mimbar tersebut atau misbah tersebut dihiasi dengan kaligrafi seperti pada gambar dalam buku halaman 278. Oke, selanjutnya kita lanjutkan peninggalan yang kelima. Nah, peninggalan yang kelima yaitu karya sastra. Ternyata agama Islam juga meninggalkan peninggalannya dalam bentuk karya sastra. Nah, yang pertama yaitu babat. Di mana babat itu merupakan karya sastra berupa cerita latar yang isinya berlatar belakang sejarah. Jadi babat ini tidak terlepas dari fakta sejarah. Diulangi, babat tidak terlepas dari fakta sejarah. Kemudian yang kedua, hikayat. Hikayat adalah karya sastra berupa cerita dan dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat. Jadi dapat kita pahami bersama bahwa babat dan hikayat itu berbeda. Kalau babat tadi itu berdasarkan fakta sejarah, sedangkan hikayat itu hanya dibuat semata-mata untuk pelipur lara atau pembangkit semangat dan tidak sesuai dengan fakta. Jadi babat dan hikayat itu beda. Jadi kalau babat tadi itu berdasarkan fakta sejarah, sedangkan hikayat itu tidak berdasarkan fakta. Oke, yang ketiga yaitu suluk. Di mana suluk itu adalah kitab-kitab yang berisi tentang masalah gaib, ramalan hari baik dan hari buruk. Kemudian isinya mengenai makna atau simbol yang dihadapi atau yang ada di lingkungan sekitar manusia. Jadi suluk ini isinya membahas tentang masalah-masalah gaib, kemudian ramalan baik atau buruk, kemudian arti simbol dan makna dari simbol tersebut yang ada di lingkungan sekitar manusia. Nah, kemudian yang terakhir adalah syair. Di mana syair itu merupakan puisi lama, di mana baitnya itu terdiri atas 4 dan berakhir dengan bunyi yang sama. Dan contoh syair yang merupakan peninggalan sejarah agama Islam di Indonesia itu adalah syair
ulangi, yaitu tari saman yang ada di Aceh. Dan tari saman ini masih dilakukan sampai sekarang, dilakukan dalam bentuk atraksi baik itu secara nasional ataupun internasional. Contohnya pada Asian Games 2018 ternyata tari saman ini ditampilkan pada saat itu. Jadi sampai sekarang tari saman ini masih dilakukan melalui atraksinya ya. Oke, selanjutnya. Yang ketujuh, debus atau debus ya. Nah, debus ini merupakan kesenian bela diri yang berasal dari Banten. Nah, dalam kesenian ini pemain menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Nah, contohnya dapat kita lihat pada gambar. Orang ini sedang melakukan debus atau bela diri. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa orang ini tidak bisa dilukai oleh benda-benda tajam. Jadi debus ini adalah seni bela diri, di mana orang yang melakukan bela diri ini tidak dapat dilukai oleh benda-benda tajam. Diulangi, debus itu merupakan kesenian bela diri, di mana orang yang melakukan bela diri tersebut tidak bisa dilukai oleh benda-benda tajam. Oke, selanjutnya. Yang terakhir yaitu sekaten dan rebek, di mana sekaten itu merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, ini merupakan salah satu acara yang masih dilakukan dengan sekarang oleh saudara-saudara kita yang beragama Islam, di mana mereka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Sedangkan rebek itu merupakan kebutuhan yang terdiri dari makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Gambar rebek ini dapat kita lihat di atas. Ini ya, bentuk pegunungan. Ada contoh lain lagi di buku halaman 280. Nah, bentuk segitiga itu adalah rebek, ya. Nah, di rebek itu itu terdiri dari makanan, buah-buahan, ataupun sayur-sayuran. Jadi di acara saketan ini nanti mereka akan membuat rebek. Kemudian setelah acara selesai, mereka akan membagi-bagikan makanan tersebut sebagai simbol berbagi dan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, demikianlah penjelasan Ibu tentang peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Di mana tadi peninggalan sejarah agama Islam tadi ada 8. Yang pertama apa tadi? Musik. Yang kedua? Keraton. Yang ketiga? Makam. Keempat? Karya api. Kelima? Karya sastra. Keenam? Seni tari. Ketujuh? Debus. Dan yang terakhir? Oke, bagus. Nah, dari penjelasan Ibu, kira-kira adakah yang perlu kita diskusikan atau dalam hal ini ada pertanyaan? Ada? Yakin tidak ada? Baik, jika yakin, maka Ibu yang Tanya. yakin, Ibu yang bertanya. Yakin. Siap? Siap. Betul ya? Betul. Jadi karena tidak ada pertanyaan, Ibu yakin semuanya sudah paham dan mengerti akan penjelasan Ibu yang telah dijelaskan dari awal hingga akhir. Nah, pertanyaan Ibu, siapa nih di antara siswa-siswi kami
dari masjid tadi. Ada yang bisa? Oke, terus silakan. Masjid merupakan tempat ibadah orang Islam. Masjid yang pertama yaitu Masjid Demak. Masjid Demak. Oke, bagus. Ada lagi? Fungsi dari masjid aja dulu. Oke, ini dulu ya. Fungsi masjid yaitu tempat beribadah orang-orang yang beragama Islam. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, bagus. Oke. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, silakan. Masjid merupakan tempat beribadah orang-orang. Oke, sangat bagus. Ada lagi? Semua pada aktif ya hari ini. Ada lagi? Ayo yang di belakang ada yang bisa? Fungsi dari masjid. Oke, Felix. Masjid merupakan tempat beribadah orang-orang Islam. Oke, ada lagi? Masjid adalah tempat orang beragama Islam beribadah. Oke. Ada lagi? Oke, ada ya. Masjid merupakan tempat ibadah orang-orang Islam. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, Rifa. Masjid merupakan tempat orang beribadah orang Islam. Oke, bagus. Ada lagi dari barisan sana? Yang di belakang ada? Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa ya? Oke, berikan aplaus untuk kita. Oke, semua pada hari ini sangat aktif dan Ibu sangat apresiasi sekali. Baik, kita selesaikan dulu sesi tanya jawab. Maka Ibu ambil kesimpulan dari materi kita, yaitu di mana materi kita tadi tentang peninggalan sejarah bangsa Islam di Indonesia. Di mana peninggalan sejarah agama Islam di Indonesia ada 4. Yang pertama masjid, kemudian keraton, kemudian yang ketiga makam, yang keempat kaligrafi, kelima karya sastra, keenam seni tari, 7 debus, dan yang terakhir apa? Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin memberikan tugas di rumah. Silakan ambil buku tugas. Ya sudah. Tugasnya 1. Coba cari peninggalan sejarah Islam di luar yang telah kita pelajari. Sekali lagi, coba cari peninggalan sejarah Islam di luar yang telah kita pelajari. Oke, soal yang kedua. Menurut tanggapan Anda, apakah keraton dan istana itu sama? Menurut tanggapan Anda, apakah keraton dan istana itu sama? Oke, sudah? Sudah ya? Oke, Ibu harapkan tugas ini dikerjakan dengan baik-baik. Silakan cari sumber, baik itu dari buku ataupun dari internet. Nah, Ibu sangat apresiasi untuk hari ini bagi siswa-siswi kami semuanya aktif. Silakan belajar lebih giat lagi. Silakan gali potensi Anda. Silakan gali juga skill Anda, karena Ibu yakin siswa-siswi kami seluruhnya akan menjadi orang sukses di masa depan. Oke? Oke,